Hari ini saya ingin berbicara tentang peristiwa penting yang terjadi di Turki, yaitu terkait Museum Hagia Sophia. Itu kejayaan dan kebesaran yang menjadi peristiwa penting sejarah di kota Turki, yang hari ini kita mendengar, atau beberapa hari yang lalu kita mendengar, bahwa alih fungsi daripada museum itu menjadi masjid menjadi sebuah persoalan, menjadi polemik bagi dunia. Saya pikir persoalan ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita di Indonesia sebagai sebuah negara Pancasila yang memisahkan antara agama dan negara, meskipun ada hubungan antara agama dan negara. Artinya pemisahan tidak merupakan pemisahan kedap air, di mana posisi agama begitu penting, dan memang ada perbedaan dengan negara Turki yang sekuler, tetapi paling tidak peristiwa-peristiwa penting tersebut bisa kita pelajari untuk bisa tidak terjadi di negeri kita yang kita cintai, di Indonesia. Museum Hagia Sophia, atau dalam bahasa Turki Hagia Sophia, adalah magnet wisatawan mancanegara. Pada awalnya adalah sebuah katedral terbesar dunia pada masa Kaisar Bizantium, Justinian, sekitar 537 Masehi. Seiring dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Sultan Mehmed II dan Turki Ottoman pada tahun 1435, katedral terbesar itu pun beralih fungsi menjadi masjid. Hagia Sophia menjadi simbol penaklukan Kekaisaran Ottoman Muslim. Setelah 500 tahun menjadi masjid, pada tahun 1934, pada masa Mustafa Kemal Atatürk, yang merupakan bapak Turki modern, melalui penetapan pemerintah pada tahun 1934, Hagia Sophia atau Hagia Sophia beralih menjadi museum. Hagia Sophia tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO. Situs ini menjadi titik fokus dari Kekaisaran Bizantium Kristen dan Kekaisaran Ottoman Muslim. Dan sekarang menjadi salah satu monumen yang paling banyak dikunjungi di Turki. Perubahan situs Museum Hagia Sophia menjadi masjid dengan sendirinya menjadi polemik, karena Hagia Sophia bukan lagi menjadi monumen kemajuan Kristen dan Islam pada masa lampau dalam negara Turki yang sekuler, di mana di Turki semua agama mendapatkan tempat yang sama di dalam sebuah negara yang dalam pemerintahan sekuler. Tetapi dengan perubahan tersebut telah diklaim sebagai situs agama tertentu, dan itulah sebabnya benda-benda bersejarah yang tersimpan dalam situs itu yang bukan warisan Islam perlu disembunyikan sebagai klaim kejayaan agama tertentu. Sejak Partai Keadilan Pembangunan dan Presiden Erdogan berkuasa di panggung politik Turki pada tahun 2002, kelompok sekuler di Turki sudah mencemaskan Hagia Sophia akan difungsikan kembali menjadi masjid. Kekhawatiran tersebut ternyata beralasan karena Presiden Erdogan yang mengusulkan untuk memulihkan status masjid dari situs warisan dunia UNESCO itu. Dan Presiden Erdogan juga yang menandatangani perubahan situs Museum Hagia Sophia. Lanjutnya, menurut para kritikus, Hagia Sophia yang dirubah menjadi masjid tersebut menjadi sebuah langkah di mana Erdogan memangkas pilar negara sekuler yang mayoritas masyarakatnya beragama Muslim itu. Pada masa-masa sebelumnya, Erdogan berulang kali menyerukan agar bangunan yang menakjubkan itu diganti namanya menjadi masjid. Sejalan dengan Presiden Erdogan, asosiasi yang membawa kasus itu ke pengadilan mengklaim Hagia Sophia adalah milik pemimpin Ottoman yang berebut kota pada tahun 1453 dan mengubah gereja Bizantium yang sudah berusia 900 tahun itu menjadi masjid. Kekaisaran Ottoman Muslim membangun menara di samping struktur kubah yang luas itu, sementara di dalamnya ditambahkan panel kaligrafi besar bertuliskan nama-nama Arab dari para khalifah Muslim awal di samping ikonografi Kristen kuno monumen itu.
Itulah sebabnya Hagia Sophia diklaim menjadi milik Muslim. Hagia Sophia diubah menjadi museum di awal-awal negara Turki sekuler modern di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Meski mendapatkan banyak tekanan internasional, Turki tetap gigih mengembalikan status Hagia Sophia di Istanbul menjadi masjid yang secara turun-temurun menjadi warisan Sultan Ottoman Muhammad sang penakluk. Landasannya adalah agama, bukan pada konstitusi negara. Itu terlihat pada pernyataan Menteri Kehakiman Turki Abdul Hamid yang menetapkan Hagia Sophia secara hukum dimiliki oleh semua yayasan yang didirikan oleh Sultan Al-Fatih. Menurut undang-undang, yang diwakafkan harus difungsikan sesuai tujuan. Dia menekankan Hagia Sophia telah diwakafkan oleh Muhammad Al-Fatih khususnya untuk tempat ibadah menjadi masjid. Mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid adalah untuk mengembalikan kebesaran Kekaisaran Ottoman Muslim. Masalah status Hagia Sophia muncul ketika Yunani keberatan terhadap Turki yang memperingati Hari Penaklukan Istanbul yang ke-597 pada 29 Mei 2020 dengan membacakan surat Al-Fatih di dalam Hagia Sophia di Perium Emerson. Dekan Fakultas Sastra Universitas Mayıs di Istanbul mengatakan, Fatih adalah pendiri Kekaisaran Ottoman. Dia melakukan ini dengan menaklukkan Istanbul. Oleh karena itu, penaklukan yang merupakan titik balik sangat penting bagi sejarah Turki. Hagia Sophia adalah simbol penaklukan Kekaisaran Ottoman Muslim. Warga Turki memberikan respon beragam terkait kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid. Kebanyakan masyarakat Turki memeluk agama Islam, namun sebagian dari mereka ada yang tidak setuju dengan keputusan ini. Mengapa? Karena Turki adalah negara sekuler dengan mayoritas penduduk Muslim. Orhan Pamuk, seorang warga Turki, berkomentar, dikembalikannya Hagia Sophia menjadi tempat peribadahan suatu agama menghilangkan kebanggaannya atas negara yang selama ini dikenal sekuler yang memisahkan urusan agama dan politik. Menurutnya, ada jutaan orang Turki sekuler seperti saya yang menangis menentang hal itu, tetapi suara mereka tidak terdengar, kata Pamuk, seorang warga Turki. Sebaliknya, banyak juga warga Turki yang bergembira atas status terbaru dari Hagia Sophia. Terbukti saat azan pertama dikumandangkan dari dalam bangunan itu untuk pertama kalinya, tidak lama setelah ditetapkan kembali menjadi masjid, banyak warga yang bersorak-sorai dan mengabdikan momen tersebut dari luar bangunan. Hal itu karena Islamis di Turki sudah lama meminta hal itu untuk diwujudkan, namun selalu mendapat tantangan dari anggota oposisi sekuler. Keputusan Turki yang mengubah monumen era Bizantium Hagia Sophia kembali menjadi masjid menuai kritik internasional, antara lain datang dari Sri Paus Fransiskus pada Minggu 12 Juli 2020 yang mengatakan kesedihannya atas keputusan Turki yang mengubah monumen era Bizantium Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Amerika Serikat, Yunani, dan para pemimpin gereja termasuk di antaranya mereka yang menyatakan keprihatinan tentang pengubahan status bangunan besar abad ke-6. Hagia Sophia diubah menjadi museum di masa-masa awal negara Turki sekuler modern di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Selama proses ibadah syarat berlangsung di Eropa, termasuk Yunani, Prancis, dan Amerika Serikat, mereka telah melayangkan kritik serius terhadap keputusan Turki yang mengubah Museum Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Keputusan itu menimbulkan kekhawatiran akan masa depan Hagia Sophia yang pernah menjadi tempat ibadah umat Kristen itu dan sudah menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Peristiwa yang terjadi di Turki tersebut sebenarnya harus menjadi perenungan bagi semua umat beragama di dunia ini.
Demikian juga menjadi sebuah renungan bagaimana kita memposisikan hubungan agama dan negara, di mana agama-agama itu sejatinya harus memiliki tempat yang sama di dalam sebuah negara, sehingga tidak terjadi lagi hegemoni atau dominasi agama tertentu. Sehingga dengan demikian, maka agama yang memang mempunyai kekuasaannya sendiri atau domainnya sendiri tidak menguasai negara. Demikian juga negara yang punya domainnya sendiri tidak menguasai agama, yang kemudian bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang menghadirkan kehidupan bersama yang lebih baik. Karena itu, sekali lagi menurut saya kita perlu merenungkan bagaimana agama-agama, bagaimana hubungan agama dan negara, secara khusus agama-agama dalam pembangunan dunia milik Tuhan. Pembangunan dunia milik Tuhan sejatinya hanya untuk memuliakan Tuhan dan memberikan kebaikan kepada sesama. Pembangunan dunia milik Tuhan harus didasarkan pada kasih kepada Allah, kasih kepada diri sendiri, dan kasih kepada sesama manusia. Peristiwa Turki sejatinya menjadi pelajaran bagi umat manusia di seluruh dunia. Simbol-simbol agama yang sejatinya menunjukkan kebesaran Tuhan tidak boleh diklaim sebagai kebesaran individu, kelompok, atau agama tertentu. Perjuangan agama sejatinya untuk semua manusia, untuk memuliakan Tuhan pencipta manusia. Manusia sebagai gambar Allah berarti menjelaskan kepada kita manusia itu selalu harus membawa gambar kehadiran Allah. Manusia hadir di dunia ini bersama dengan manusia lainnya harusnya membawa kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan, sehingga kehidupan bersama menjadi lebih baik. Kasih Tuhan yang dicurahkan kepada setiap pribadi, kelompok, agama tidak boleh diklaim sebagai kesuksesan individu, kelompok, atau agama tertentu. Demikian juga negara tertentu. Sebab seperti kata Presiden Soekarno, nasionalisme Indonesia harus bersemayam dalam taman sarinya internasionalisme. Kesejahteraan individu, kelompok agama tertentu, bahkan negara sejatinya untuk kesejahteraan umat manusia. Kasih Tuhan adalah universal dan untuk kemuliaan Tuhan semata. Tuhan memberi hujan dan panas untuk semua manusia. Maka kehadiran simbol-simbol agama, apapun agamanya, adalah untuk kebaikan bersama. Kebaikan umat manusia, ciptaan Tuhan. Orientasi beragama yang hanya untuk kepentingan individu atau kelompok akan berdampak buruk bagi agama itu sendiri. Politisasi agama yang menggunakan agama untuk kepentingan individu atau kelompok merupakan contoh orientasi beragama yang bukan untuk kemuliaan agama itu. Akibatnya, agama lah yang paling dirugikan dalam politisasi agama itu. Wajah garang agama yang kerap hadir dalam politisasi agama, yang sejatinya bukan penampilan diri agama itu sendiri, tapi agama telah diperalat untuk kepentingan tertentu yang tak ada manfaatnya bagi agama apapun. Sebaliknya, penguasaan kepentingan individu, kelompok, dengan meminta kekhususan serta menampilkan hegemoninya akan melemahkan kebersamaan dan persatuan umat manusia. Orientasi beragama sejatinya tertuju memuliakan Tuhan, bukan untuk kemuliaan individu atau kelompok tertentu. Dalam Kristen, orientasi beragama yang benar harus tertuju pada kerinduan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Orientasi beragama yang memuliakan Tuhan itu terlihat pada praktik beragama yang memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama. Pada praktiknya, mengasihi sesama manusia harus lebih dulu dilakukan melalui tindakan mengasihi sesama itu. Seorang akan tahu apakah dia mengasihi Allah atau tidak dengan cara kita lebih dulu menunjukkan kasih kita kepada sesama. Dari sanalah kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan. Walaupun usaha untuk mengasihi Tuhan itu didorong oleh kasih kita kepada Allah, sekali lagi pada praktiknya
Kita harus menunjukkan kasih kepada sesama manusia. Barulah kita bisa melihat kasih kita kepada Allah. Agama itu untuk manusia. Maka pengetahuan akan Tuhan sejatinya akan membawa seorang Kristen, siapapun juga, mengasihi sesamanya. Membawa kebaikan semua manusia, untuk kemudian bersama-sama merawat dunia ciptaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mengasihi sama itu sendiri adalah sebuah tindakan aktif, bukan pasif, atau dengan menunggu untuk dikasihi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Orang Kristen mengasihi samanya karena Tuhan lebih dulu mengasihi manusia. Karena kemurahan Tuhan, maka Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kemurahan Allah itu menjadi dasar bagi manusia untuk mengasihi samanya, sekaligus sebagai ungkapan mengasihi Tuhan. Kehadiran Hagia Sophia nampaknya syarat dengan simbol manusia yang mencari kemuliaan untuk diri sendiri atau kelompok tertentu. Apabila umat Kristen memaknai kehadiran Hagia Sophia sebagai simbol kebesaran Kristen, menjadi sebuah keangkuhan Kristen, adalah salah besar. Karena betapapun besar dan megahnya Hagia Sophia yang dibangun oleh orang-orang Kristen, bangunan buatan manusia itu tidak pernah menambah kebesaran Tuhan. Kecuali kalau memang bangunan itu dipakai untuk memuaskan nafsu manusia untuk menyamai Allah. Jadi perjuangan Kristen, perjuangan agama apapun yang menghadirkan bangunan-bangunan megah sebagai gambaran manusia memiliki akal budi, memiliki kecerdasan, harusnya dibawa kepada kemuliaan Tuhan, bukan dibawa kepada kemuliaan individu, kelompok tertentu. Kita mesti berhati-hati dengan dosa Menara Babel. Dosa manusia mencari nama, bukan memuliakan Tuhan. Dosa manusia yang mencari nama, bukan memuliakan Tuhan, adalah perlawanan kepada Allah, dan sekaligus akan menjadi sumber perpecahan persekutuan manusia di dunia. Umat Kristen tidak perlu marah, sebaliknya perlu mengingatkan bahwa kebijakan pemerintahan Turki sejatinya perlu diarahkan kepada kebaikan semua masyarakat Turki tanpa kecuali, dan semua umat manusia di bumi ini. Usulan supaya tempat tersebut menjadi tempat ibadah bagi dua agama memang baik-baik saja. Tetapi sekali lagi, tempat itu, maksud saya ada tempat itu atau Hagia Sophia, bukanlah menunjukkan kebesaran agama tertentu, tetapi menunjukkan Allah yang besar, yang memakai manusia, yang menunjukkan manusia yang dicipta itu bisa menghasilkan karya-karya besar, tetapi bukan untuk membesarkan manusia, tetapi untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Dan sejatinya simbol-simbol kebesaran dari karya Allah itu didedikasikan kepada kemuliaan Tuhan dan juga kebaikan bagi sesama. Lihatlah bangunan bait Allah yang akhirnya diizinkan untuk dihancurkan. Itu menjadi bukti bahwa kemuliaan Tuhan tidak bergantung pada bangunan megah yang dibuat manusia. Sekalipun pernah digunakan untuk memuliakan Tuhan, apalagi jika itu sekadar membangun atau dibangun untuk menunjukkan kebesaran manusia. Kita berharap agama-agama di Indonesia mampu melepaskan diri dari sejarah kelam masa lampau. Agama-agama di Indonesia yang tersohor dengan toleransinya tak perlu mencontoh pemerintahan Turki. Di Indonesia juga banyak situs yang terkait keragaman agama. Dengan jatuhnya atau jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan yang banyak di Indonesia yang silih berganti tersebut, yang mewarisi kejayaan sejarah kerajaan-kerajaan itu, maka tidak perlu kita mempertentangkan warisan sejarah manakah, atau kebesaran sejarah kerajaan apakah, tetapi seharusnya adalah menjadi sebuah perenungan bahwa di negeri ini, rakyat negeri ini, ada kedaulatan Tuhan yang memakai manusia, yang dicipta oleh manusia begitu mulia, menghasilkan karya-karya besar untuk kemuliaan Tuhan. Dan harusnya situs-situs itu dipakai untuk mengingatkan kepada kebesaran Tuhan, dan kemudian mengingatkan kita untuk membangun hidup bersama yang baik. Bukan pertentangan tentang klaim siapa
yang lebih berhak untuk itu. Karena dalam dunia milik Tuhan ini, kita sama-sama bertanggung jawab memelihara segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi, jika kita melihat situs sebagai monumen, peringatan untuk manusia lebih memanusiakan manusia, maka pertimbangan kita ketika melihat situs-situs itu adalah harus didasarkan pertimbangan kemanusiaan. Bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Biarlah kita saling belajar dari keragaman agama-agama yang ada untuk bersama membangun dunia yang satu, yang adalah milik Tuhan. Bagi kesejahteraan sesama dan untuk kemuliaan Tuhan, pencipta dunia dan segala isinya. Saya percaya jika kita tetap waspada dari dorongan-dorongan yang membawa kita beralih dari negeri Pancasila yang memosisikan agama pada tempat terhormat, tetapi agama-agama itu tetap berada dalam tempatnya yang setara dan tidak mendominasikan yang lain, maka peninggalan atau warisan situs-situs keagamaan dari agama-agama yang beragam itu akan menjadikan kekayaan Indonesia, akan menjadi kekayaan semua umat manusia, untuk mengingatkan bahwa manusia dicipta oleh Tuhan itu mempunyai karya-karya besar yang wajib diabdikan bagi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama manusia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia dan menghindari kita dari pertentangan-pertentangan yang tidak patut kita lakukan secara khusus dalam kaitan hubungan agama dan negara. Terima kasih.